Hello and welcome back to Ada Apa Ya, presented by Lucky Monkey Channel. Di tayangan berikut ini kontennya adalah berupa yaitu final factor why people get stressed out and depressed, ya. Faktor ke-6, sebab ke-6. Lumayan banyak ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Sekarang yang ke-6 yang final. Habis ini nggak ada lagi. Oke, menurut Johann Hari, penyebab dari orang stres dan depresi yang ke-6 adalah disconnection from a hopeful and secure future, yaitu terputus koneksinya dari masa depan yang memberikan pengharapan dan jaminan, ya. Saya mempelajari, saya pikir-pikir apa yang membuat masa depan yang tidak ada pengharapan dan juga masa depan yang begitu tidak ada jaminan, yang suram. Pertama adalah karena insecure relationship, ya, dalam hubungan, baik itu orang yang masih pacaran dan mau menuju ke perkawinan. Kapan nih ya, jalan dulu, pacaran dulu, udah bertahun-tahun, kapan kita harus menikah? Nggak ada kepastian. Terus atau dalam relationship, dalam keluarga, sudah bersekian tahun menikah, makin lama makin banyak pertengkaran menjurus ke perceraian. Nah, itu yang membuat stres dan depresi. Terus faktor kedua adalah insecure job. Nah, ini juga banyak dialami, ya, terutama bagi mereka-mereka yang skillnya mungkin agak kurang atau industrinya yang sudah mulai jenuh, udah mulai menurun, sunset industry. Nah, itu mereka selalu was-was, ya, apakah perusahaan ini bisa bertahan, kapan saya dipecat, atau kalau setelah saya di PHK apakah saya mencari kerjaan lagi, ya. Terus faktor ketiga adalah bagi pebisnis, ya, bagi pebisnis juga yang kebetulan memang di bisnis yang sudah mulai menurun, ya, industrinya, bukan bisnisnya, industrinya, ya. Contoh-contohnya bisa juga sekarang di dalam dunia per-TV-an gitu, ya, sudah banyak pesaing dari YouTube, ya, dari live streaming, sehingga mungkin yang penonton TV yang masih konvensional dulu sudah makin berkurang, ya. Mereka pun mulai melakukan perampingan, atau yang masih kerja di industri koran, surat kabar gitu, ya. Sekarang kan udah mulai beralih ke digital. Nah, itu mereka juga akan was-was, ya. Bisnis-bisnis itu mereka suatu saat akan menyusut kalaupun tidak punah sama sekali. Yang keempat adalah karena hidup di negara yang miskin sekali, ya. Sehingga akhirnya tingkat kriminal sangat tinggi, ya. Terus juga ditambah politik dari negara itu kestabilannya tidak stabil, ya. Dan yang paling parah lagi, negara itu terlibat oleh perang saudara, civil war, yang tidak pernah selesai karena masalah politik dan juga masalah mungkin juga suku, masalah agama dan lain-lain, ya. Nah, itu juga membuat seseorang menjadi anxious, ya, jadi full of anxiety, uncertainty. Jadi mereka stres dan depresi dan bingung gimana caranya. Akhirnya maunya nggak enak melulu, ya, mau keluar takut, mau melakukan hal-hal ini tidak bisa. Jadi akhirnya seperti jalan semua tertutup. Nah, ini kondisi-kondisi ini adalah sangat melanggar, ya, violate the second level of Abraham Maslow pyramid. Kalau Anda sekalian mau tahu, ya, cari Abraham Maslow pyramid. Ini adalah ide yang udah lama sekali. Yaitu yang kedua adalah security. Jadinya kalau manusia tidak ada security, maka dia akan menjadi stres dan depressed, ya. Jadi yang tadi hal-hal yang saya sebutkan itu adalah pelanggaran dari semua yang needs for safety for humans, ya. Dia nggak ada kejaminan, nggak ada keselamatan, nggak ada hidup yang berharapan. Terus apa solusinya? Plan a number of exit strategy. Jadi ini memang mau nggak mau harus membuat rencana untuk exit strategy, keluar dari semua perangkap ini, ya. Bagi yang masih dalam hubungan suami istri
ataupun hubungan pacaran. Nah, itu dipertegas. Kita harus berani mempertegas supaya tahu nextnya apa. Kalau harus putus, ya kalau harus berpisah, ya terpaksa. Gimana kalau hal-hal semua tidak bisa dilakukan ya? Atau di suatu negara yang terkukung yang memang perang terus, ya terpaksa harus keluar untuk emigrasi atau ya imigrasi ke negara-negara yang lebih aman. Ya, kenapa? Ini memang mungkin agak ekstrim ya, mungkin tidak semua bisa lakukan, tapi memang one way or the other itu harus membuat planning supaya bisa keluar dari hal ini. Karena apa? Satu, kalau kita terus-terusan bertahan di lingkungan yang seperti ini kelamaan ya, sebab terus mungkin ada yang bilang, ya kita mesti bersabar. Iya betul, bersabar, tapi kita harus bikin rencana untuk keluar dari sini. Sebab otak kita ini tidak bisa sepertinya dibohongin ya, tidak bisa dibohongin bahwa oh ini akan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ya kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, mau tunggu kapan gitu kan? Sedangkan tiap hari kita merasakan stres dan depresi itu memperburuk kesehatan. Dan juga ya mungkin ada yang bilang pakai ini aja, pakai teknik NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Jadi merubah mindset otak kita bahwa ini harus bisa lebih bagus, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang positif dari setiap situasi. Ya, pengajar NLP, ya enak aja ngomong begitu, karena dia ngajarnya apa? Ngajarnya di hotel ya, ngajarnya mungkin di streaming, ngajarnya, coba dia ngajarnya di mana? Apakah para pengajar NLP itu dalam situasi di belakangnya itu perang? Ya, dia ngajar NLP. Nah, jadi saya kasih satu ilustrasi. Seandainya, mau pakai teknik NLP, membuat otak kita berpikir bahwa ini nggak jelek kok ya, ini bagus kok. Jadi supaya mental kita, hati kita, emosi kita baik, sehingga kita hanya melihat yang positifnya. Contoh saya tinggal ya, sebelah rumah saya itu tempat penampungan sampah, tempat pembuangan akhir ya, TPA, yang banyak sampah sekali, bau ya, tiap hari truk truk banyak sekali berunit-unit datang membuang sampah di situ. Terus tiap hari saya mencium dan mendengar suaranya ya, terus mungkin banyak orang yang situ yang pemulung. Apakah saya bisa membohongi saya sendiri dengan cara NLP bahwa kamu tinggal di Gunung Emas ya, kamu tinggal di penambangan emas ya, mau berapa lama ya, apakah itu berhasil? Ya, balik lagi ditanyakan kepada pengajar NLP itu, bisa gak di NLP bahwa ini adalah wangi dari perfume, bukan wangi dari sampah. Ini adalah suara dari burung, bukan suara dari truk-truk yang membuang sampah. Dan ini adalah penampakan dari satu gunung emas, tapi bukan sampah. Ya, saya yakin itu nggak bisa ya. Jadinya memang tetap harus kita keluar. Buat exit strategi, keluar dari lingkungan itu dan mencari lingkungan yang kita anggap lebih baik. Saya pikir sampai sekian dulu. Ini adalah sebab ke-6 yang final terakhir dari kenapa orang stres dan depressed, dari intisari buku Johann Hari berjudul Lost Connections. Untuk detailnya bisa dicari sendiri buku itu. Baik, I hope you like the content and you can share it, you can subscribe, you can like it, and give the comment down below here. And thanks for your attention. Take care. All is well.